وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ada cerita menarik kali ini guys katanya, yaitu saya tiba-tiba dikirimi chat oleh seorang di mana dalam chat itu menceritakan kejadian baru-baru ini di daerah Makassar Selatan. Ingat, di daerah Makassar Selatan ada segerombolan manusia yang ujuk-ujuk uluk salam bertamu ke masjid jamaah Coka maksudnya. Setelah dilihat, oh ternyata petinggi-petinggi JRK, yaitu pemilik kitab rong kontainer Aryasi Khalil Al-Kramiki Mauludin beserta para pengikutnya, jumlahnya kurang lebih ada sekitar 10 orang. Dongeng-dongengnya Mbak Rika, yang mana Mbak Rika mendapat informasi valid A1 katanya bahwa Syekh Khalil mengadakan lawatan atau safari ke Makassar. Padahal itu ndak ada. Syekh Khalil itu di rumah. Syekh Khalil itu di rumah. Jadi informasi yang begitu panjang dan ulasan begitu panjang itu bohong, itu hanya halu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Pada kesempatan di pagi hari ini saya ingin meluruskan informasi atau memberikan informasi atau membuka akal sehat, ya seperti biasa, akal waras dan akal selamat Anda. Pada kesempatan hari ini saya tertarik kepada postingan saudara tua kami yang di Facebook, yang pengikutnya cukup lumayan banyak awal-awalnya, tetapi sekarang alhamdulillah lewat beliau. Jadi lewat beliau juga alhamdulillah pada akhirnya juga banyak yang sadar. Artinya para pengikutnya juga banyak yang sadar, dan karena mengikuti postingan-postingan beliau yang antara apa yang telah diposting dengan kenyataan ternyata berbeda, dan kadang-kadang juga ada ilmu pengawuran. Siapa lagi kalau bukan saudara saya yang saya cintai dan saya cintai, karena saya tidak menganggap siapapun itu mereka sebagai musuh, karena kita anggap sebagai saudara, yaitu di akunnya Rika, akun Rika. 2 jam yang lalu, kira-kira 2 jam yang lalu, 2-3 jam yang lalu, beliau membuat judul di Facebook, yaitu Khalil, judulnya ya, Khalil dan Mauludin bergerilya mungkar namun hasilnya hampa. Wes, mantap. Nanti kita bacakan, jadi bacakan semuanya, lalu fakta yang sebenarnya bagaimana, lalu yang diceritakan bagaimana. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya baca. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita menarik kali ini guys katanya, yaitu saya tiba-tiba dikirimi chat oleh seorang di mana dalam chat itu menceritakan kejadian baru-baru ini di daerah Makassar Selatan. Ingat, di daerah Makassar Selatan.
Silahkan Anda lihat SS terlampir di bawah ini. Oke. Ceritanya ada segerombolan manusia yang ujuk-ujuk uluk salam bertamu ke masjid jamaah Coka maksudnya. Setelah dilihat, oh ternyata petinggi-petinggi JRK, yaitu pemilik kitab rong kontainer Al-Yasi Khalil Al-Kramiki Mauludin beserta para pengikutnya, jumlahnya kurang lebih ada sekitar 10 orang. Sungguh menarik, luar biasa. Padahal setahu saya ya, ini yang memberi informasi ini, saya kira ini juga perlu dicurigai Mbak Rika, Mas Rika. Jadi Anda itu kena hoax, kena tipu Anda itu. Kasihan sekali, informasinya nggak valid. Jadi beberapa hari ini saya mengikuti kajiannya Syekh Khalil itu, menurut saya ki wong neng oma. Artinya beliau tidur di rumah di Bakal Mukarromah, nggak pernah keluar. Kok tiba-tiba sampai Makassar? Lalu saya juga baru tadi langsung saya cek kepada adiknya Syekh Khalil, Mas Abdul Haq. Saya hafal safari ke Makassar, gak ada bulan ini, hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini dengan PD-nya saudaraku sekalian, saya tuh kadang-kadang ngekel. Jadi dengan PD-nya dia mengatakan katanya Syekh Khalil di Makassar Selatan. Saya nanti mengulas di Syekh Khalil aja ya, enggak di Pak Mauludin, enggak, nanti bukan urusan saya. Nanti di Pak Mauludin nanti urusannya Mas Khairil Anas nanti ya, kami sudah sepakat nanti aja, tunggu aja beritanya yang lebih heboh. Cuman saya mengkantor ini loh, saya itu sampai kekel juga. Jadi kok lucu banget loh Mbak Rika ini loh. Mbak Rika apa Mas Rika ini ya. Jadi dia mengatakan dengan jelas, ada segerombolan manusia yang ujuk-ujuk uluk salam bertamu ke masjid jamaah. Setelah dilihat, oh ternyata petinggi JRK, yaitu Khalil Al-Kramiki Mauludin beserta para pengikutnya, jumlahnya kurang lebih ada 10 orang. Lanjut, supaya diketahui bahwa safari mungkar dari Khalil Al-Kramiki ke beberapa masjid jamaah itu merupakan bagian dari skenario tersembunyi mereka, guys. Kalau bahasa kerennya itu adalah sudah by design. Apa ini? Sudah by design. Artinya maju mundur Khalil akan diuntungkan dari safari mungkarnya. Ya. Ini coba. Jadi seakan-akan dalam video dalam cerita ini seakan-akan bahwasanya Syekh Khalil itu mau keliling ke Makassar, bertamu masing-masing masjid Jokam, katanya seperti itu. Padahal Syekh Khalil di rumah saja beberapa hari. La haula wala quwata illa billah. Lanjut ya. Begini penjelasannya, katanya seperti itu. Begini penjelasannya. 1. Khalil Al-Kramiki dalam safari mungkar ke beberapa masjid jamaah itu tujuannya utama adalah untuk provokasi. Catet. Wong namanya dari awal sudah salah, maka kita kira percaya enggak? Ya gak percaya, kabeh mbuak. Jadi analisisnya itu 1 wis gak enek. Katanya provokasi, umurnya nggak ada kok provokasi. Yang kedua, untuk mendukung dan melancarkan provokasinya, Khalil Al-Kramiki akan merekam dalam bentuk video yang nantinya siap untuk diviralkan di medsos, dijadikan bahan ghibah demi mengeruk donasi uang recehan lewat subscribe. Jadi katanya sudah pertama bohong dulu, artinya ndak valid dulu bahwa Syekh Khalil ke sana ke Makassar, padahal tidak. Lalu yang kedua, katanya beliau masuk ke masjid-masjid nanti provokasi sambil merekam. Lalu rekaman itu kemudian diupload di YouTube-nya untuk meraih subscribe, meraih ads, Google AdSense dan sebagainya lah. Itu urusan YouTuber itu yang beriklan-iklan itu. Nah, katanya seperti itu. Yang ketiga, seandainya dalam safari mungkarnya Khalil Al-Kramiki ini ditolak oleh takmir masjid jamaah, ada ngomong pengurus kelompok nggak berani takmir masjid aja lah, maka ini justru diharapkan oleh Khalil, sehingga dengan berbekal video amatir
Khalil akan menggoreng kejadian itu, melabeli jamaah dengan kata takfiri, katanya. Bukannya seperti itu. Nah, nanti seandainya misalnya Pak Syekh Khalil ini kesana beneran, kira-kira ditolak enggak? Umpama direkam, itu direkam dalam maksud apa? Artinya dimaksudkan untuk agar memberitahu kepada kaum muslimin, apakah semata-mata untuk kepentingan YouTube-nya? Kan enggak. Nyatanya juga banyak, di Lampung juga ada, di berbagai daerah juga ada, di Sulawesi juga ada yang mau Jumatan ditolak. Apa itu kepentingan video? Kan enggak. Nah, memang itu ajaran antum seperti itu. La takfiri enggak kok karean itu. Yang keempat, seandainya safari mungkarnya Khalil, safari mungkar ya, Al-Kramiki ini berjalan mulus, artinya mereka dipersilakan masuk ke masjid jamaah, lalu disuguhi, diajak bintang-bintang dan sebagainya dan seterusnya, maka Khalil Al-Kramiki, balik Khalil Al-Kramiki masanya, akan beramar mungkar ke para jamaah yang ditemuinya, sekaligus juga akan menggoreng berita-berita bahwa masjid tersebut sudah hijrah dari jamaah dan mengikuti JRK, katanya seperti itu. Jadi analisisnya Mbak Rika ini luar biasa. Inilah katanya, inilah yang saya katakan bahwa skenario dari safari mungkarnya Khalil ke masjid-masjid jamaah itu, bahwa maju mundur Khalil Al-Kramiki akan diuntungkan dari kejadian apapun. Yang apes itu adalah ketika orang-orang jamaah pernah berfoto dengan Khalil dan para JRK, atau tidak sengaja difoto oleh mereka lalu diviralkan di medsos dengan narasi sudah hijrah, akhirnya dicurigai sama teman-temannya, padahal orang tersebut ya masih jamaah. Bukan malah anti JRK, bahkan malah anti JRK. Ya mau gimana lagi, namanya juga lagi apes nasibnya. Ya memang berbagai daerah memang ada kawan-kawan yang hijrah itu sebab terfoto, yang sebab difoto, sebab punya foto dengan kawan-kawan yang sudah hijrah, padahal dia masih cokap lalu dicurigai, itu memang ada. Kita tidak menafikan itu. Tapi kalau niatnya seperti itu, misalnya ini kan informasi, kan berita ini berita bohong. Jadi orang ini tuh menerima informasi mentah-mentah. Saya katakan yang WA Anda itu jangan-jangan ini bunglon, jangan-jangan ini sengaja untuk menjatuhkan Anda. Makanya kalau sampean itu cari informasi Mbak Rika, saya katakan yang jelas ya, Syekh Khalil itu di rumah, nggak kemana-mana. Saya berbicara Syekh Khalil, saya nggak tahu. Pak Mauludin saya nggak tahu. Saya Mauludin kemana saya nggak tahu. Artinya saya nggak bertanya langsung. Kalau Syekh Khalil saya langsung tabayun kepada timnya, masih di rumah beliau. Alhamdulillah ternyata sudah banyak jamaah yang mengetahui trik murahan model kayak gini, sehingga sambutannya jamaah ke Khalil Al-Kramiki itu ya biasa aja. Mereka diperlakukan biasa, dipersilakan masuk, dipersilakan sholat, tapi nggak mau, malah pamitan, dikasih air minum dan yang paling penting harus tetap diawasi, karena siapa tahu nanti Khalil akan mencuri mikrofon masjid, katanya dengan ketawa. Nanti saya tampilkan sebelah ya dengan ketawa-ketawa itu. Nah ini, jadi sampai beritanya supaya kalau Syekh Khalil ini masuk ke masjid, nanti supaya dicurigai, diwaspadai, diperlakukan seperti biasa saja. Lalu diwaspadai, jangan-jangan nanti mencuri mikrofon masjid. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Kadang kita harus membaca itu ya karo guyu dan lucu aja. 6. Prediksi yang ke-6. Orang jamaah itu kurang apik piye sama orang yang jelas ngolok-ngolok jamaah saja. Itu saat bertamu mereka masih dikasih air minum loh. Kalau orang jamaah ini pendendam, bisa saja mereka dikasih racun, bisa cepat ketemu Allah. Nyatanya kan tidak loh. Nyatanya kan tidak toh. Nah, ini juga berdasarkan cerita sih. Wong ceritanya dari awal salah, yang bertamu bukan Syekh Khalil, yang kesini bukan Syekh Khalil, jadi ceritanya ya hambar semua.
Tunggu aja nanti beritanya dari Khairil Anas ya. Saya katakan beritanya dari kawan saya Pak Abu Salma Torik, Mbak Torik dong. Nanti bagaimana beliau yang pas di lokasi itu sebagai bom, gimana beliau akan menceritakan karena beliau kebetulan juga di Makassar juga toh. Jadi beliau lebih tahu. Kalau saya hanya mengkanter dari sisi Syekh Khalilnya aja dengan ketawaan, canda lucu dan guyu lah. Kemudian 7, yang lebih memalukan lagi bagi CRK itu ketika Khalil Al-Akramiki membahas Isrun. Dia ngibul ngalor ngidul yang intinya mempengaruhi jamaah yang diajak ngobrol tadi supaya menghentikan infaknya ke sabilillah. Alhamdulillah orang jamaah yang diajak ngobrol itu kemudian kebetulan sudah menyimak penjelasan infak dari Cak Lim yang diposting oleh Mbak Rika. Lalu dijawab dengan polosnya, kalau kami mau 10% atau berapa persen itu nggak masalah karena jelas itu untuk surga saya kok dan juga tidak merasa berat, katanya seperti itu. Katanya setelah mendengar penjelasan dari Syekh Khalil, Pak Khalil ini dia mengatakan seperti itu, bahwasanya nggak usah lah, pokoknya itu 10% itu urusan saya dengan Allah, saya tidak keberatan, katanya seperti itu. Belah balik orang ini kena prank. Jadi Mbak Rika ini kena prank, informasinya hoax, makanya diteliti kembali Mbak ya. Ini apakah Mbak, apakah Mas, saya nggak tahu ini. Ya tahu, tapi itu sahabat saya baik, sahabat saya baik. Beliau sedang khilaf dan terus narasi seperti itu karena khilaf lah, mungkin lah. Kita masih husnudzon bila aja. Ini merupakan selanjutnya. Ini merupakan jawaban yang menohok banget guys, menghadapi jamaah lugu saja si Khalil Al-Akramiki sudah kelimpungan, tidak sumbut. Baca cocok dengan gelarnya sebagai pemilik kitab rong kontainer, ternyata hujahnya bisa ditekuk sama jamaah biasa. Lalu saya tadi, panjang ternyata ya. Jawaban menohok dari orang jamaah ini kalau boleh saya terjemahkan itu begini katanya. Yang infakkan saya, pakai uang saya juga. Saya mau infak 10% atau bahkan 100%, itu kan urusan saya dan saya tidak merasa berat kok. Lalu ente yang hanya melihat saja kok sudah merasa berat, padahal ente kan nggak keluar apa-apa. Ajur, ini saya masih baca loh ya. Untung mereka bertamu hanya sekitar 3 jam. Kalau lebih dari itu bisa malah semakin babak belur tuh si Khalil Al-Akramiki dibikin malu sama jamaah ini. Ingat, di atas langit masih ada langit, dan ilmu rong kontainer itu bukan segalanya. Kalau ternyata hanya ilmu batil, ya buat apa mikir, semoga tercerahkan. Ya, lalu katanya beliau, dia menampilkan SS juga apa itu informasi dari Makassar. Seperti ini, breaking newsnya. Pagi tadi hampir 3 jam rombongan dengan anggota Khalil dan Mauludin didampingi murtadun daerah kami tanpa babi bu bertemu di rumah jamaah lama. Banyak bicara tentang Isrun. Itu enggak benar, bid'ah, harus ke orang tua, kerabat, anak yatim dan lain-lain. Benar kapusan ilmiah, benar kupasan ilmiahnya Cak Lim ngeladur. Alhamdulillah garap 3 jam jamaah yang bersangkutan nggak ngefek diajak keluar, nggak dikasih makan, dibiarkan saja, hanya dikasih air putih. Rombongan ada 10 orang. Informasi A1 terpercaya, diusir saja. Jawabannya seperti itu, diusir saja. Kemudian yang kedua, intinya salafi itu kembali ke titik nol atau kembali ke basic seperti ulasan Mbak Rika. Otak mereka nggak bakal sampai kalau bicara Isrun. Bagaimana diusir, wong ujuk-ujuk datang, yang menerima awal ya istrinya, tahu-tahu ada orang uluk salam, akhirnya nggak berhasil. Sebelum sholat zuhur jam 11-an gitu pulang, padahal rumah jamaah tersebut gandeng masjid desa.
Karena pernah beberapa bulan yang lalu murtadun mantan mubalek dan wakidah kami datang ke masjid desa tersebut. Akhirnya jamaah ini yang kasih kode ke orang-orang jamaah sekitar masjid untuk keluar masjid, menjauhi dan dibiarkan sendirian, dicuekin. Akhirnya ngajar sendirian. Dijawab sama jamaah, lah kalau kami mau 10% atau berapa persen gak masalah, karena jelas untuk surga kami, untuk surga saya kok, yang gak berat-berat, gak berat. Jawabannya wong lugu gak bisa membantah tuh, katanya seperti itu. Lalu terakhir dijawab oleh si yang dikasih informasi, kalau saya didatengin mereka saya cuma bilang, kalau kalian masih belum mengerti dari mana datangnya ijtihad isrun, berarti sampean semua belum cocok debat sama saya. Kalian belum selevel dengan saya. Kalian ngaji saja lagi yang banyak. Dah gitu aja. Oke, aku mau sholat isya dulu bos. Thayyib. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Demikianlah dongeng-dongengnya Mbak Rika, yang mana Mbak Rika mendapat informasi valid A1 katanya, bahwa Syekh Khalil mengadakan lawatan atau safari ke Makassar. Padahal itu ndak ada. Syekh Khalil itu di rumah. Sekolah itu di rumah. Jadi informasi yang begitu panjang dan ulasan begitu panjang itu bohong, itu hanya halu. Adapun siapa yang ke sana, yang ke Makassar, bahkan justru nggak disebut di sini, nggak banyak disebut, maka itu nanti akan diulas dalam Khairil Anas insyaallah. Karena saya tidak berkapasitas itu, informasinya saya kurang. Saya cuma mengkanter tentang keberadaan Syekh Khalil, apakah di sana atau tidak, hanya itu aja. Sehingga cerita yang banyak panjang lebar tadi semua zong, semua adalah zong, nggak ada. Mungkin Mbak Rika sedang tertipu karena informasinya nggak valid. Syekh Khalil duduk diam di rumah, bahkan ngajar beberapa kali dalam minggu ini, setiap hari mungkin KJJ dan lain sebagainya di rumah Baka Al Mukarramah. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Demikianlah cerita saya, atau demikianlah kita membacakan karangan cerita panjang, ngarang cerita, yang mana karangan tersebut dilandaskan sebuah informasi benar tapi ternyata hoax. Lalu siapa yang bohong saat ini? Siapa yang ngarang cerita saat ini? Maka cukam-cukam seharusnya pembaca, penyimak ribat akli salim bisa berpikir sehat, berpikir waras, dan berpikir selamat. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar